قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bagaimana menyikapi jimat-jimat yang ditinggal oleh anggota keluarga? Dikubur atau gimana Ustadz? Dibakar aja Pak. Ya, jimat-jimat itu bagusnya dibakar aja, dimusnahkan Pak. Ya, dan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena sebagian orang yang merasa takut nanti kalau saya bakar nanti jinnya nyerang saya. Nah, tawakal sama Allah, tawakal. Ya. Jadi kalau nemu jimat kayak gitu ya penangkal begitu Pak, ambil aja udah bakar. Bismillah. Dimusnahkan semuanya. Bila kita tidak menyadari bahwa itu syirik, gimana Ustadz? Tidak menyadari maksudnya antum nggak tahu ini syirik. Maka akhi, pertama, orang yang tidak tahu itu perbuatan syirik, ya, maka pada asalnya orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Tapi kewajiban dia mencari tahu. Wajib setiap muslim itu menuntut ilmu, Pak. Wajib setiap muslim itu bertanya kepada ahli ilmu, Pak, tentang perbuatan yang dia lakukan, apakah ini termasuk syirik atau tidak. Maka kalau misalnya kita berbuat syirik tapi kita nggak mau nanya ulama ini syirik apa bukan, tetap dapat dosa di sisi Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, ya. Kalau kita tidak menyadari itu syirik dan setelah itu baru tahu itu syirik, cukup taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan jangan lagi ulangi perbuatan tersebut. Iya. Bagaimana cara minta ampun kepada Allah bila pernah melakukan syirik tapi kita tidak menyadari? Kalau memang kita pernah melakukan itu dan setelah itu baru tahu itu syirik, sudah saya sebutkan, cukup dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu jangan kembali lagi kepada perbuatan apa? Syirik. Ya. Adakah uzur untuk pelaku syirik? Memang terjadi, kata Syekh Utsaimin, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah orang yang berbuat syirik diberikan uzur atau tidak. Pendapat yang sahih dan yang rajih, bahkan Ibnu Hazm mengatakan ini ijma. Dan itu juga yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dan bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ini pendapat sahabat dan jumhur salafus saleh, bahwa mereka yang tidak tahu masih diberikan uzur. Iya. Namun mereka wajib menuntut ilmu. Berusaha untuk bertanya kepada para ahli ilmu. Maka dari itulah akal Islam azani Allah wa yakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan sanksi kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Kata Syekh Utsaimin, orang yang tidak tahu itu masuk dalam ayat ini. Dia salah tidak sengaja. Maka ayat ini menunjukkan masih dimaafkan. Masih dimaafkan kalau dia tidak tahu. Selama tidak tahunya bukan karena menganggap remeh menuntut ilmu. Iya. Boleh nggak sih Ustadz ngambil ilmu dari orang yang suka ngomongin orang lain dan memiliki akhlak yang buruk? Kalau antum tahu orang tersebut akhlaknya buruk, mendingan jangan diambil ilmunya Pak.
Sebab antum mengambil ilmu dari seseorang itu bukan sebatas mengambil ilmu, tapi mengambil akhlak. Makanya disebutkan bahwa Imam Ahmad yang menghadiri majlis ta'lim beliau itu 12.000 orang. Yang menuntut ilmu hanya 2.000, selebihnya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau misalnya antum punya guru akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, lisannya kotor, ana yakin antum akan lebih buruk dari guru antum. Ya, maka dari itu usahakan ya kalau punya guru itu yang bisa kita lihat bagus juga akhlaknya, ya bukan semata-mata dia punya ilmu tapi ternyata tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Cara mengaplikasikan dalam kehidupan itu tidak mudah. Apakah ada cara termudah untuk meningkatkan amal, untuk meningkatkan tauhid? Antum maunya mudah mulu. Sementara bagaimana para sahabat susah payahnya, Pak. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah susah payahnya, Pak. Dengan kesusahan-kesusahan yang dilewati itu akhirnya imannya tertempa, Pak. Kalau kita maunya mudah lagi, mudah tanpa ada perjuangan, nggak bisa meningkat iman kita, nggak bisa. Tauhid kita, iman kita akan semakin kuat dengan adanya ujian dan cobaan. Makanya, ya akhal Islam, Allah uji kita terkadang dengan apa? Perintah. Allah uji kita terkadang dengan apa? Dengan larangan. Allah uji kita juga terkadang dengan apa? Dengan musibah. Allah uji kita dengan apa? Syahwat. Allah uji kita dengan apa? Berbagai macam kesulitan hidup. Ketika kita mau sholat, kita malas, ujian. Harus ada perjuangan di situ, berjihad melawan hawa nafsu. Makanya kalau antum berkata cara mudah meningkatkan amal soleh itu bagaimana? Kita katakan nggak ada yang mudah. Semuanya butuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan apa? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa yang sabar? Tuh lihat. Berarti Pak, ya, untuk meningkatkan amal itu butuh mujahadah tidak Pak? Butuh berjihad melawan hawa nafsu tidak Pak? Butuh perjuangan tidak Pak? Sangat membutuhkan perjuangan akhwat Islam. Maka tidak mungkin saudaraku sekalian ya, kita ingin meningkatkan iman semudah-mudahnya, nggak mungkin. Maka kewajiban kita adalah yang pertama, banyak taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena taqarrub dan ibadah kita itu hakikatnya Pak menguatkan hati kita dan keimanan kita, terlebih di saat kita dihadapi kepada apa? Berbagai macam ujian, insya Allah. Makanya Rasulullah SAW Pak, kalau ditimpa perkara-perkara yang sulit, segera beliau sholat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya kalau datang zaman fitnah segera banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan suatu malam Rasulullah bangun dan berkata, Subhanallah, madza unzilat al-lailah minal fitan wa madza futiha minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini dan perbendaharaan apa yang Allah bukakan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqidh li sahibal hujar, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan di zaman fitnah kita sangat dianjurkan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud, dengan zikir, memelihara sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, insya Allah itu akan semakin meningkatkan keimanan kita. Iya. Semua butuh perjuangan saudaraku. Semuanya butuh perjuangan. Kita cari duit aja harus banting tulang kok.
Ya, untuk mendapatkan uang saja kita harus capek mencari duit. Apalagi untuk mendapatkan surga, maka kita harus lebih capek lagi, akhi. Bagaimana menghindari maksiat saat sendiri, Ustadz? Karena saya masih punya umur muda, masih bujangan, masih muda. Saudaraku, ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa Allah khususkan pemuda bukan orang tua, Pak? Karena orang tua itu rata-rata kembali kepada Allah. Tapi si pemuda ini lagi kuat-kuat syahwatnya, lebih kuat tenaganya, tapi ternyata dia lebih senang mendekatkan diri kepada Allah. Ini hebat nih pemuda. Artinya ini pemuda hebat, berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Makanya ya, kalau kamu saat sendiri ingin menjauhi maksiat, berarti kamu harus sibukkan diri dengan ketaatan. Ketika sendiri nih, jangan sibukkan dengan HP. Karena HP itu terkadang jadi sumber maksiat itu. Ketika sendiri, sibukkan baca buku. Ketika sendiri, sibukkan menghafal Al-Quran. Ketika mulai ada pikiran pengen maksiat, segera tinggalkan. Kalau ternyata sendiri itu fitnah besar buat antum, tinggalkan kesendirian. Ya, pergi ke kemana, main ke, apa ke. Yang jelas kita harus usaha supaya ketika kita sendiri tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan apa? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan hawa nafsunya dan dia takut kepada Allah, surgalah tempat tinggal dia. Tahan hawa nafsu, kuatkan diri. Ini yang berat memang, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah termasuk anak durhaka yang melarang orang tuanya merokok dan melarang orang tuanya memegang selain mahram? Durhaka kalau ngelarangnya sambil melotot, bapak ini bodoh misalnya. Nah, kalau seperti ini durhaka. Tapi kalau dia melarangnya dengan baik-baik, Pak, rokok itu haram, ini ada dalilnya. Tahu-tahu bapaknya marah dan ngambek, dasar kamu anak durhaka. Tidak. Kamu bukan anak durhaka. Kamu hakikatnya ingin menyelamatkan bapakmu dari api neraka. Maka ini bagus. Anak seperti ini harusnya yang orang tua itu faham dan sadar bahwa anakmu itu yang akan memasukkan kamu ke surga. Ya. Apakah seorang istri bisa masuk surga, Ustadz? Jika sang istri berani memarahi suami, Masya Allah. Kata Rasulullah apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain, aku melihat neraka ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Yakfurna, mereka kafir kepada Allah bukan, kata Rasulullah, tapi kafir kepada suami. Suami sudah banyak berbuat baik sama istrinya, gara-gara satu kesalahan, si istri melupakan kebaikan suami. Maka kalau istri marah-marah sama suami, kita lihat kenapa dulu. Misal istri marah-marah sama suami karena suaminya malas, gak mau cari rezeki dan gak mau nafkahi istri. Wah, ini suami ndablek.
ngambek namanya. Ya. Suami nggak punya tanggung jawab. Maka kalau istri marah sama suami itu memang hak dia. Hak seorang istri itu diberi nafkah. Kalau suami nggak mau nyari nafkah, istri punya hak minta cerai dalam Islam. Nggak masalah. Kalau istri marah-marah sama suami, kenapa? Gara-gara suaminya nggak mau sholat. Ya memang ini marah yang bagus. Walaupun tentunya berusaha untuk menasihati dengan selembut mungkin. Ya. Nah ini yang jelas, Mas, istrimu itu marah-marahnya kenapa dulu? Kalau marah-marah sama kamu gara-gara kamu kawin lagi, lumrah, Mas. Ya. Semua perempuan pasti marah-marah kalau suaminya kawin lagi. Cuma masalahnya kamunya berani enggak resiko seperti itu? Karena ada ikhwan ya pas kawin lagi tuh ini Pak, sembunyi-sembunyi. Pas ketahuan sama istrinya dimarahin suaminya, stres. Ya. Akhirnya dicerain tuh istri keduanya. Nah, ini enggak bagus juga. Ya. Bolehkah bermakmum kepada imam yang masih berbuat syirik? Nggak boleh. Para ulama mengatakan tidak boleh bermakmum kepada imam yang berbuat apa? Syirik. Kalau itu syiriknya syirik besar. Adapun kalau syirik kecil kayak riya, ya boleh. Bagaimana sikap saya di kampung yang melakukan kesyirikan sementara mereka mayoritas? Udah kamu sibukkan menuntut ilmu dulu deh. Sibukkan menuntut ilmu tentang syirik, tentang tauhid, kumpulkan dalilnya, kumpulkan perkataan ulamanya, baru balik ke kampung sambil dakwahi mereka. Bawakan hujahnya dari Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama. Ya, mudah-mudahan mereka mau ingat atau takut kepada Allah. Di tempat tinggal ada seperti jimat atau rajah, tapi letaknya sulit dijangkau. Tapi kita tidak yakin sama jimat itu hukumnya gimana? Ya kalau memang sulit dijangkau, susah. Misal jimatnya ditanam di mana? Di tiang rumah gitu. Susah untuk dikeluarkan, ya udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Yang jelas dia wajib mendakwahi keluarganya supaya menjauhi jimat-jimat tersebut. Kalau bekerja di bidang jasa elektronik yang digunakan untuk kafe atau tempat-tempat maksiat seperti TV dan sound system, bagaimana Ustadz? Akhi, yang namanya alat elektronik itu bisa buat maksiat, bisa buat taat. Antum punya HP bisa buat maksiat nggak? Bisa buat taat nggak? Maka yang seperti ini Pak, yang disalahkan penggunanya. Adapun yang membuatnya nggak masalah. Karena itu bisa menjadi maslahat besar. Ini apa nih? Mic ini manfaat banget nggak kalau buat dakwah, Pak? Manfaat banget. Maka kalau antum bekerja di tempat seperti itu boleh, tidak boleh nggak masalah. Silakan. Kafe itu jualan kopi. Kalau kafenya memang disediakan khusus tempat maksiat, yang salah dia. Di Jakarta banyak teman-teman kita yang buka kafe, alhamdulillah, Pak. Nggak ada maksiatnya di situ, bersih dari musik dan yang lainnya. Bisa kok ya dibikin kafe yang jauh dari maksiat, bisa ya.
Jalan keselamatan itu banyak. Jalan apa nih? Jalan dakwah banyak. Mohon penjelasan bagaimana bedakan jalan keselamatan dan jalan kesesatan. Mohon penjelasan bedakan jalan keselamatan dan jalan kesesatan. Gampang. Kalau antum ngikutin Allah dan Rasulnya, selamat. Tapi kalau antum ngikutin hawa nafsu dan syahwat, sesat. Allah mengutus para rasul buat apa? Menjelaskan jalan keselamatan. Allah menurunkan Al-Quran dan ada hadis buat apa? Menunjukkan jalan keselamatan. Kita ikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama, insya Allah selamat. Tapi kalau kita berpaling dari Al-Quran dan hadis, tidak mau kita mempelajarinya, kita tidak mau mengamalkannya, sesat. Makanya Rasulullah sabda, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bima lan tadhillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama dua perkara itu kalian pegang, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Jadi kalau kita pengen selamat, ikuti Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita nggak mau selamat, silahkan nggak ikuti Allah dan Rasulnya. Iya, kalau nggak mau selamat. Seorang diruqyah lalu diruqyah, sedang keluarga pasang jimat untuk penyembuhan, gitu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana meruqyah orang yang terkena jin? Akhi, meruqyah orang yang terkena jin ini harus orang-orang yang memang pertama dia punya banyak waktu. Karena meruqyah orang yang kena jin ini nggak butuh sehari, bahkan seminggu, bahkan sebulan. Makanya saya kalau diminta ngeruqyah saya nggak mau, Pak. Waktu saya sibuk buat berdakwah, buat mengajarkan orang, ya. Tapi alhamdulillah ada teman-teman kita yang memang dia banyak waktunya dan mau meruqyah, ya. Dan semakin kuat seorang ustadz itu, Pak, di dalam keimanan dan ketakwaan, semakin biasanya ruqyahnya manjur banget, Pak. Saya punya ustadz sama seorang guru, ya, di Cilengsi, masya Allah, udah jenggotnya panjang, badannya besar, Pak. Waktu itu ada yang kemasukan jin, ya, sudah diruqyah sama teman-teman nggak mempan. Akhirnya diteleponlah ustadz tersebut. Baru pas datang baru ngedengar ahamnya aja, udah pergi jinnya, Pak. Baru dengar ahamnya, wush, lari, ketakutan, masya Allah. Itu ada orang-orang seperti itu, ya. Yang jelas ya, untuk meruqyah harus kepada orang-orang yang dia punya waktu dan juga punya ilmu tentang ruqyah yang syar'i. Karena di zaman sekarang banyak ruqyah yang tidak sesuai syariat, bahkan identik dengan bid'ah. Hati-hati. Apakah syirik berdoa dengan yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis? Kalau isi doanya bagus nggak masalah, silahkan, selama tidak mengandung minta kepada selain Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Coba tampakkan kepada saya ruqyah kalian. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Sehingga dijadikan oleh banyak ulama dalil bahwa ruqyah itu boleh walaupun yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, selama tidak mengandung kesyirikan. Iya. Boleh enggak Ustadz membahas masalah dunia di dalam masjid? Dilarang sama Rasul, Pak. Disebutkan dalam hadis yang hasan demikian. Ya, makanya di zaman Umar beliau mengusir orang yang
kumpul di masjid buat ngobrolin dunia. Kecuali kalau ngobrolin dunia itu untuk memang kemaslahatan kaum muslimin nggak masalah. Tapi di masjid ngomongin masalah apa? Kamu motornya motor apa? Mau saya motor ini, nggak boleh. Masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Quran. Ya. Apakah orang yang berumur 40 tahun susah dapat hidayah? Enggak. Kalau dia bersungguh-sungguh. Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini umur yang rawan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun. Adapun 40 tahun disebutkan dalam ayat surat ya. Apa? Saya lupa suratnya. Wa balagha arba'ina sanah, ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun, maka ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Kenapa? Karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang. Dalam hadis Rasulullah sabda, Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu. Maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan. Makanya jangan antum berkata begini, saya taubatnya nanti aja udah tua. Enggak mungkin. Kata Ibnu Qudamah, orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Pas dia mau cabut, kuat. Lalu dia berkata, kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Pas tahun depannya bercabut semakin kuat. Dia berkata lagi, kalau gitu saya cabutnya tahun depan lagi. Semakin kuat, semakin kokoh. Demikian pula, orang yang berbuat maksiat, semakin tua di atas maksiat, semakin kuat di atas maksiat, semakin susah taubatnya kepada Allah. Makanya ya akhi, nasihat buat saya dan kita semua para pemuda, biasakan dari sekarang berbuat taat. Sehingga ketika nanti setelah tua kita biasa di atas ketaatan, mudah bagi jadi kebiasaan dalam hidup kita. Iya. Imam sholatnya terburu-buru, makmum cuma 5. Apa hubungannya makmum cuma 5? Apa bedanya 5, 10, 12, 13? Enggak ada bedanya Pak. Kalau imam itu sholatnya terburu-buru dan tidak tumakninah, sholatnya enggak sah. Karena tumakninah itu yang sahih rukun sholat. Dan rukun sholat kalau ditinggalkan maka membuat sholatnya tidak sah. Ya. Jadi ingat, kalau imamnya terburu-buru banget, nggak tumakninah, ya, maka sholatnya tidak sah. Ustaz, pacaran masuk syirik mahabbah nggak? Syirik cinta. Ya. Kamu saat pacaran tuh tahu nggak pacaran haram? Kalau kamu bilang, iya saya tahu sih, tapi enak pacaran tuh. Akhirnya kamu ngikutin hawa, maka kamu pelaku dosa. Tapi apa disebut syirik? Tidak. Sama halnya dengan pezina. Pezina disebut syirik tidak Pak? Pemakan riba disebut musyrik tidak Pak? Tidak. Mereka ini pelaku dosa. Tapi kalau kamu bilang dia itu lebih saya cinta dari Allah, wah ini syirik ini. Ya, kamu sudah mencintai si dia melebihi cinta kamu kepada siapa? Wah ini bisa syirik.
Makanya kata para ulama, cinta itu berubah menjadi syirik kapan? Kalau sudah disertai dengan apa? Menghinakan diri kita kepada yang kita cintai. Karena hakikat ibadah itu kata Ibnu Taimiyah dua. Yang pertama, menghinakan diri kita kepada sesuatu disertai dengan cinta kita kepada sesuatu tersebut. Maka kalau terkumpul dua perkara ini berarti kita sudah beribadah kepada sesuatu. Iya. Ini apa ini? Apakah urut hamil itu kesyirikan? Ngurutnya pakai apa? Kalau urutnya sebatas pijat biasa, ya nggak masalah. Tapi ngurutnya sambil minta ke dukun atau ke jin atau yang lainnya, ya. Maka kalau itu mengandung kesyirikan nggak boleh, haram. Adapun urutnya sendiri nggak masalah. Bagaimana hukumnya meninggikan kuburan dengan bangunan? Kata para ulama, meninggikan bangunan melebihi sejengkal itu haram dalam Islam. Makanya Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan apa? Semua kuburan yang dibangun di atas sejengkal. Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Makanya membangun bangunan di atas kuburan itu haram dalam Islam, Pak. Nggak boleh. Iya. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ustadz, saya seorang ibu, mohon doanya agar putri saya segera dapat jodoh. Nih, mana yang jomblo nih? Ini ada ibunya nih nawarin nih supaya anaknya dapat jodoh putrinya. Di sini banyak jomblo nih, Bu. Ya, mudah-mudahan jomblo yang ada di sini sadar. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan amalan agar meninggal di atas tauhid. Satu, belajar tauhid terus menerus. Yang kedua apa? Ya, yang kedua kita selalu khawatir jatuh kepada syirik. Sebab kalau selama kita merasa khawatir terus jatuh kepada syirik, insya Allah kita akan jatuh dan kita akan selamat dan hati-hati dari syirik. Yang kedua, yang ketiga, berdoa agar Allah lindungi kita dari apa? Syirik. Yang keempat, jauhi maksiat. Karena maksiat itu seringkali menyeret kita kepada syirik. Itu 4 perkara tadi. Ya, yang pertama belajar tauhid terus menerus. Yang kedua apa? Ya, selalu merasa khawatir untuk jatuh kepada syirik. Yang ketiga apa? Selalu minta kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Yang keempat apa? Iya, jauhi maksiat. Karena maksiat itu bisa menyeret seseorang kepada apa? Syirik. Allahu a'lam. Makanya kata para ulama, ya, al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong menuju kesyirikan. Iya, Allahu a'lam. Bagaimana dan apa hukum seseorang yang jarang sholat berjamaah, Ustadz? Sekalinya sholat berjamaah dia menjadi imam karena dinilai lebih tua. Akhi, Rasulullah SAW mewajibkan para laki-laki untuk sholat berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Maka dari itu, kalau ada orang yang jarang sholat berjamaah, ini orang yang meninggalkan sunnah Rasul dan perintah Rasul. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Wa innaha lamin sunnani Rasulullah SAW. Dan sholat berjamaah termasuk sunnah Rasulullah SAW. Wa in taraktumuha la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan sholat berjamaah, niscaya kalian akan tersesat. Sungguh kata Ibnu Mas'ud,
Kami melihat sendiri di zaman Rasulullah, orang yang tidak suka sholat berjamaah itu ternyata orang munafik. Maka dari itu, ya, orang yang jarang sholat berjamaah ini kenapa? Tanya ke dia. Barangkali dia punya alasan yang syar'i. Barangkali dia ada halangan-halangan yang memang secara syariat diperbolehkan, nggak masalah. Ya, nah ini. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.